Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru
setiamu di sepanjang hidupku. Kau yang selalu setia, Yesus. Terima kasih berkat-Mu selalu baru setiap pagi ku rasakan. Terima kasih buat anugerah-Mu yang selalu baru ku terima tiap hari. Ku naikkan syukurku karena Engkau Allah yang setia, yang selalu hadir bersama kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya, Yesus. Terima kasih, ku sembah Kau, ku bersyukur. Terima kasih Tuhan. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation,
but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, puji nama Tuhan, saudaraku dikasih Tuhan. Saya ucapkan selamat Natal. Nanti sebentar kita tinggalkan 2024, kita masuk ke 2025. Waktu ini memang berjalan cepat sekali. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan mengenai kelahiran Yesus Kristus. Ini penting buat kita supaya kita tahu persis ya siapa Allah kita. Allah kita ya Allah kita di dalam nama Yesus. Saudara dikasih dalam Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini saya akan ambil dalam kitab Injil Matius 1 ayat yang ke-18 ya sampai 21. Saya akan bacakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan berkata gini, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Yang pertama dulu akan saya jelaskan ya. Dikatakan kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Saudara dikasih Tuhan, sebelumnya sudah dinubuatkan di dalam Injil ini, ya. Yusuf dan Maria tidak mengerti, ya. Tapi di dalam Injil ini sudah ditulis bahwa ibunya atau Ibu Maria itu mengandung dari Roh Kudus. Nah, di situ kita tahu persis dari sebelumnya terjadi, mereka belum tahu, sebelum mereka tahu sudah dinubuatkan bahwa mereka itu mengandung dari Roh Kudus. Nah, kita harus paham, harus mengerti dalam hal ini. Nah, sudah dikasih Tuhan. Yang kedua dikatakan, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikan dengan diam-diam. Saudara kasih Tuhan, Tuhan memilih Yusuf dan Maria tidak sembarangan. Tidak asal comot begitu saja. Dia memilih orang-orang betul-betul tulus hatinya, yang sungguh-sungguh, tidak bercela sama sekali. Nah, itu dipilihlah Yusuf, Maria dan Yusuf sebagai orang yang dipilih oleh Tuhan, di mana diizinkan Roh Kudus mengandung dalam tubuh daripada Maria, saudara. Nah, ini tidak mudah, saudara. Tapi banyak orang yang tidak mengerti. Tetapi sebetulnya ini bukan dari hubungan suami istri, tapi ini adalah memang betul-betul dari Roh Kudus yang ada di dalam kandungan daripada Maria. Saudara kasih Tuhan, dikatakan demikian, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikan dengan diam-diam. Yusuf adalah orang yang tulus hatinya, yang tentunya saya percaya dan yakin dia tidak orang bukan main-main, bukan orang sembarangan, ya, tetapi betul-betul orang yang betul-betul yang sudah dipilih oleh Tuhan menjadi seorang ayah daripada Yesus. Nah, saudari kasih Tuhan, dia akan menceraikan dengan diam-diam, artinya tidak mau mencemarkan daripada istrinya. Dia ada orang yang tulus hatinya, tidak mau bikin malu istrinya. Dia diam-diam akan menceraikan Maria waktu itu masih bertunangan, saudara. Yang ke-20 dikatakan, tetapi ketika mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan menampakkan kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk mempertimbangkan dalam hal ini memang malaikat Tuhan untuk memberikan satu ketetapan, satu ketentuan bahwa yang dikandung daripada Maria itu adalah Roh Kudus dan melalui malaikatnya. Saya ulangi sekali lagi. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud,
janganlah engkau takut mengandung Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Saudara kasih Tuhan, malaikat Tuhan menetapkan, sudah dalam mimpinya, sudah ditetapkan bahwa itu sebetulnya dari Roh Kudus. Jadi sebetulnya gitu Maria dan Yusuf, terutama Yusuf jadi mempertimbangkan akan menceraikan. Karena saya percaya 100% mereka belum pernah artinya itu main-main dalam hal ini. Memang betul-betul asli Maria betul-betul mengandung Roh Kudus. Nah, sampai hari ini tidak ada. Semua manusia yang sampai detik ini tidak ada seperti apa yang terjadi 2000 tahun yang lalu. Dan saudara kasih Tuhan, kita harus tahu, kita harus sadar. Nah, di dalam hal ini Yusuf mempertimbangkan akan menceraikan istrinya. Tetapi dijelaskan oleh malaikat Tuhan, jangan menceraikan Maria sebagai istrimu. Karena yang dikandung itu Roh Kudus. Lah di situ baru Yusuf sadar, oh ini betul-betul dari Tuhan. Saudara kasih Tuhan, dalam hal ini kita harus tahu jelas, bukan sembarangan. Kelahiran Yesus itu bukan sembarangan. Betul-betul terjadi 2000 tahun yang lalu. Bahwa yang dikandung oleh Maria adalah Roh Kudus. Bukan hubungan suami istri. Tapi dari Roh Kudus sendiri yang ada di dalam kandungan dari Maria. Yang terakhir dikatakan 21 dikatakan, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saudara yang kasih Tuhan, sudah dijelaskan ya. Kalau saudara baca di dalam kitab Yesaya 53 itu sudah dinubuatkan di situ. Ya, saya akan bacakan di sini. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh dengan kesengsaraan, yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal itu kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan padanya, dan oleh bilurnya kita menjadi sembuh. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini sudah dinubuatkan di dalam kitab Yesaya 63. Nah, ini dinyatakan betul-betul di dalam Matius 1 ayat yang ke-21. Dia katakan ini, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Nah, inilah juru selamat kita. Inilah jaminan di dalam kehidupan saudara dan saya. Dia lahir untuk kita, dia mati untuk kita, tapi dia bangkit juga untuk saudara dan saya. Supaya sebagai orang percaya di dalam Tuhan, jangan ragu-ragu lagi mengambil Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatnya. Karena dia itulah satu-satunya juru selamat manusia. Tidak ada nama lain, tidak ada pribadi lain yang bisa menyelamatkan manusia. Saudara dikasihi Tuhan, di dalam dunia ini banyak sekali orang yang ahli masak. Akhirnya orang yang pandai masak namanya juru masak, juru kunci, juru mudi dan sebagainya. Tapi juru selamat hanya satu, hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan yang lahir saat ini kita boleh peringati saudara. Nah, ini kita menjadi satu kesukaan yang luar biasa di dalam kehidupan saya dan saudara untuk kita bersuka cita. Seandainya kata ini tidak terjadi, seandainya kata tidak terjadi 2000 tahun yang, maka tidak ada pengharapan bagi saya dan saudara. Tapi karena hal ini boleh terjadi, karena kasihnya begitu luar biasa, dia rela. Seperti apa yang sudah dinubuatkan di dalam kitab Yesaya 53 itu. Nah, saudara dikasih Tuhan, kita harus tahu, keselamatan itu bukan oleh gagah dan kuat kita, bukan oleh karena usaha kita, tapi keselamatan itu oleh Yesus yang lahir pada saat kita boleh peringati.
Oleh Yesus yang saat ini kita boleh peringati akan kelahirannya. Karena itu sudah saya katakan berkali-kali. Dia lahir untuk kita. Dia mati untuk kita. Tapi dia bangkit juga untuk saudara dan saya. Kita harus jelas di sini. Kita harus tahu, harus paham. Sebagai orang-orang yang percaya di dalam Tuhan. Harus paham. Keselamatan itu bukan oleh gagah dan kuat kita. Bukan oleh karena usaha kita. Tapi keselamatan itulah anugerah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan saudara dan saya. Karena itu dia lahir pada saat kita boleh peringati. Karena dia, saya katakan berkali-kali, dia lahir untuk kita. Dia mati untuk kita. Tapi dia bangkit untuk saudara dan saya juga. Nah, orang-orang yang belum percaya di dalam Tuhan. Saya kabarkan sekali lagi. Bahwa inilah satu-satunya yang menyatakan dirinya. Dialah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus yang lahir kita peringati pada seperti hari ini. Nah saudara, kita harus lebih hari. Boleh mengerti, boleh kita lebih hari. Boleh lebih dewasa di dalam Tuhan. Bahwa keselamatan itu hanya di dalam Yesus. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Tidak akan terjadi keselamatan. Karena itu kita harus menyadari dalam hal ini. Ya, kita harus sadar. Keselamatan anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya. Kasih karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dalam hidup ini kita harus hati-hati. Bagaimana kita hidup boleh jadi berkat bagi banyak orang. Menunjukkan bahwa betul-betul karakter Kristus itu ada di dalam kehidupan kita. Kepada kita semua, saudara dan saya. Itu penting sekali. Penting sekali, perlu sekali. Sebab dialah sebagai contoh teladan bagi kita semua. Nah saudara, saya tidak akan perpanjang firman Tuhan pada pagi hari ini. Supaya kita harus tahulah, kita harus mengerti. Bahwa juru selamat hanya satu, yaitu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Tidak ada nama lain, tidak ada pribadi lain yang bisa menyelamatkan manusia. Hanya dia satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun sampai ke surga tanpa melalui Yesus. Karena itu, satu anugerah kita bersuka cita pada hari ini. Bahwa dia lahir. Lahir buat kita. Dia mati buat kita. Tapi dia juga bangkit buat saudara dan saya. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Satu anugerah yang luar biasa yang kau berikan dalam kehidupan kami, Roh Kudus, kami boleh mengerti akan kelahiran Yesus dalam hidup ini, Bapak. Karena kami tahu kau Allah yang ajaib dan luar biasa. Kekasih yang nyata dalam hidup ini. Kekasih yang sudah terbukti dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kau begitu baik, sangat baik dan amat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Semua ini kami pelajari dalam satu pribadi yang kekasih dalam hidup kami. Allah kami yang kekal. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya pada memberikan kasih karunia dalammu. Tuhan menghadapkan wajahnya pada memberikan damai sejahtera dalammu. Mulai pagi hari ini sampai Yesus datang dan menyebut kami semua. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.